Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Rashid dari kelas 1 Malam, Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. NIM 2020 401 0037. Akan mempresentasikan paparan tentang akibat hukum dalam kehidupan serta kaitannya dengan keadilan, kemerdekaan, dan kesetaraan dalam rangka tugas UTS mata kuliah Filsafat Hukum. Dosen Rifki Rizdo Pahlevi. Ya, yang pertama, hukum adalah sarana instrumen untuk mengawal masyarakat agar berlaku tertib dalam aluran kehidupan. Hukum menjadi mediat pembeda antara kehidupan masyarakat pada umumnya dengan kehidupan hukum dalam masyarakat dibuat berdasarkan akal dan hari nurani melalui kesepakatan bersama yang mengedepankan jadi konstitusi legalitas nurani melalui kesepakatan bersama. Yang kedepannya menjadi konstitusi legalitas. Tujuan hukum dibuat adalah untuk mengawal masyarakat agar berperilaku tertib dan memberikan sanksi yang bagi masyarakat melakukan pelanggaran hukum tersebut. Dalam konkretnya, sesuai dengan bentuk perwujudan hukum dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hukum yang tertulis dan dikondisikan menjadi peraturan perundang-undangan seperti UU 1945. Yang kedua, hukum tidak tertulis, hanya secara lisan saja, tetapi menjadi aturan bersama secara turun-temurun, seperti adat yang lahir dari kebiasaan masyarakat setempat. Salah satunya, contohnya konkret hukum adat seperti daerah perkampungan Baduy dalam Provinsi Banten. Ada yang namanya hukum Baduy. Suku Baduy dalam merupakan yang terorganisir di dunia luar karena kebijakan aturan adat. Bahkan peraturan adat setempat juga melarang warganya untuk menggunakan alat-alat elektronik modern pun menjadi representasi tradisional suku Baduy dalam tersebut. Hakikat dalam kehidupan manusia adalah 1. Mengatur tatanan sosial. Hukum merupakan sistem aturan yang mengatur tatanan sosial dalam masyarakat. Hukum menetapkan norma-norma yang mengatur hubungan antar individu, kelompok, dan intuisi. Hal ini mencakup aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban, perjanjian kepemilikan, dan tanggung jawab dalam kebiasaan aspek kehidupan seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum kontrak, dan sebagainya. Yang kedua, menjamin keadaan perlindungan. Salah satu hakikat utama hukum adalah untuk menjamin keadilan dalam masyarakat. Hukum melindungi hak asasi manusia seperti kebebasan sipil, kebebasan berpendapat, hukum yang juga menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan, tidak diskriminasi, dan memperlakukan yang adil dan bagi semua orang. Melalui hukum, individu memiliki mekanisme untuk keadilan dan memperoleh perlindungan diri menyelamatkan atas pelanggaran. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan stabilitas. Hukum berperan penting untuk menjaga ketertiban stabilitas dalam masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas diterapkan secara konsisten, hukum menciptakan kerangka kerja yang dapat mengendalikan perilaku merungkan dan mencegah konflik. Hukum juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa struktur dan teratur melalui sistem peradilan. Yang keempat, menyediakan kepastian hukum. Hakikat hukum dalam kehidupan manusia adalah memberikan kepastian hukum. Hukum baru jelas dapat dipahami dan dapat diakses semua orang. Dengan memiliki kepastian hukum, individu dapat merencanakan tindakan mereka, mengatur hubungan mereka dengan orang lain, dan memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang akan ambil. Yang kelima, mengatur interaksi dengan negara. Hukum juga mengatur interaksi antar individu dan negara. Ini mencakup kewajiban dalam warga negara tetap
terhadap negara, seperti membayar pajak, melaksanakan kewajiban militer, dan mematuhi peraturan pemerintah. Di sisi lain, hukum juga menetapkan kewajiban negara terhadap warga, seperti memberikan perlindungan, pelayanan publik, dan keadilan dalam sistem peradilan. Yang keenam, kepatuhan, mendorong kepatuhan. Salah satu peran hakikat hukum adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan. Dengan adanya hukum, masyarakat cenderung mengikuti aturan tersebut karena mereka dapat akan konsekuensi hukum akan mereka hadapi jika melanggar. Hukum menciptakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh individu dan institusi. Yang ketujuh, menyediakan rangka kerja untuk perubahan. Hukum juga memberikan kerangka kerja untuk perubahan sosial dan lingkungan masyarakat. Dalam demokrasi, hukum memungkinkan proses untuk membentukkan undang-undang yang dimana masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam membentuk hukum dan mengubah kebijakan. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam hukum merupakan kebijakan yang tidak adil dan tidak sesuai. Hukum juga berperan sebagai mendorong perubahan sosial dengan mengakomodasi perkembangan nilai-nilai masyarakat, memperbarui peraturan yang tidak relevan dan tidak sesuai. Yang kedelapan, melindungi kebebasan individu. Hukum memberikan perlindungan terhadap kebebasan individu. Hukum menjamin hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan berserikat. Hukum juga melindungi individu penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak lain. Yang kesembilan, menentukan tanggung jawab dan akuntabilitas. Hukum menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas dari bagi individu dan institusi yang dari masyarakat. Hukum menentukan tindakan dapat dilakukan serta konsekuensi dan tindakan tersebut. Dengan adanya hukum, individu dan institusi tanggung jawab atas tindakan mereka dapat dinilai dengan tanggung jawab jika melanggar hukum. Memberikan rasa dan kepastian. Hakikat dalam hukum dapat juga menjamin kehidupan manusia untuk memberikan rasa aman, kepastian. Hukum menciptakan perlindungan yang bagi individu dan masyarakat. Dengan adanya penciptaan lingkungan yang secara konsisten, individu merasa lebih aman jika mereka tahu bahwa ada sistem yang melindungi hak-hak mereka, menghukum melanggar hukum. Hukum juga memberikan kepastian dalam hubungan transaksi bisnis, hingga masyarakat dapat berinteraksi dengan keyakinan kepercayaan mereka. Dalam kehidupan modern ini, hukum adalah aturan positif yang konsolidasi dibuat oleh pengusaha suatu negara, kemudian harus ditaati oleh masyarakat secara memaksa secara meningkat. Walaupun aturan hukum dibuat oleh penguasa, itu dari sudut pandang masyarakat dinilai tidak adil. Perlu diingat bahwa penguasa sebelum membuat suatu aturan undang-undangan terlebih dahulu ia membuat penafsiran filosofi, yuridis, dan sosiologis. Maka kedepannya jika peraturan undang-undangan itu disahkan dalam berfungsi menertibkan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Berbicara terkaitan hukum dengan keadilan, kemerdekaan, dan kesejahteraan dalam konteks menjalankan administrasi negara, hakikat hukum dan keadilan, kemerdekaan, dan kesejahteraan sangat berkaitan dengan yang satu sama lain dan saling menopang sehingga dan menciptakan tatanan suatu negara yang sangat baik. Keterkaitan hukum dengan keadilan secara filosofis suatu negara adalah berfungsi. Yang pertama,
Hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan. Hukum berfungsi sebagai alat untuk digunakan negara untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Hukum mengatur perilaku individu, mengatur hubungan antara individu, dan memberikan kerangka kerja adil untuk menyelesaikan sengketa. Dengan adanya hukum, individu dan kelompok menggunakan jelas untuk menjaga keadilan dan sebagai aspek kehidupan. Yang kedua, hukum sebagai panglima keadilan. Hukum memiliki peran sebagai panglima penjaga keadilan di suatu negara. Melalui hukum, negara menegakkan nilai-nilai keadilan yang dianggap penting dalam masyarakat. Hukum menetapkan standar perilaku yang adil, melindungi hak individu untuk memberikan mekanisme penyelesaian sengketa objektif dengan mengikuti aturan masyarakat dapat mencapai keadilan dan hubungan mereka dengan orang lain yang dari pemerintah. Keterkaitan hukum dengan kemerdekaan filosofis adalah berfungsi sebagai tali pengikat kemerdekaan yang diberikan negara kepada rakyatnya agar tidak kebablasan dengan nilai moral kebenaran. Contohnya tentang larangan perzinaan dan LGBT. Karena perbuatan zina dan LGBT perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral. Keterkaitan hukum dengan kesejahteraan secara filosofi adalah fungsi sebagai acuan dasar masyarakat profesional prosedur guna menjalankan program pemerintah yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Contohnya Perpu Cipta Kerja yang memberikan kesejahteraan kerja rakyat menjadi buruh bidang ketenagakerjaan. Guna terwujudnya rasa keadilan, kemerdekaan, dan kesejahteraan yang saling terkait oleh hukum di suatu negara agar kedepannya tercipta tatanan yang baik, perlu diperhatikan untuk mempertahankan secara konsisten konstitusi hukum meliputi yang pertama, perlakuan yang setara. Hukum harus memperlakukan secara individu dengan cara sama tanpa memberikan mereka berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, dan status di masyarakat. Yang kedua, proporsional. Hukum juga memberikan sanksi atau memberikan imbalan yang sebanding dengan pelanggaran atau prestasi yang dicapai. Ini berarti bahwa hukuman harus sejalan dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh mereka. Sementara imbalan harus adil dalam hubungan dan prestasi yang diperoleh. Akses yang sama di hadapan hukum. Setiap individu harus memiliki akses yang sama terhadap sistem hukum, termasuk akses pengadilan dan jaminan keadilan dalam menyelesaikan sengketa dan proses keadilan. Persamaan hak dan perlindungan. Hukum juga memberikan perlindungan yang sama terhadap hak-hak asasi setiap individu, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kehidupan pribadi, dan hak-hak lainnya. Yang terakhir, transparansi dan argumentasi. Hukum harus jelas dan dapat dipahami oleh semua orang. Proses hukum harus transparan dan penegak hukum dan sistem pengadilan harus tanggung jawab atas dalam menjalankan tugas mereka dengan adil dan tanpa korupsi. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika salah kata. Jangan lupa subscribe, like, comment, subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.